Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Proses vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah sudah mulai berjalan. Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin. Vaksinasi itu digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 13 Januari 2021 pagi dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Adapun vaksin yang disuntikan merupakan jenis Sinovac yang berasal dari Cina. Presiden Jokowi memastikan bahwa vaksin Sinovac aman digunakan karena telah mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan bahwa vaksin suci dan halal untuk digunakan. Tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Meski telah ditunggu-tunggu sejumlah masyarakat, vaksin COVID-19 ini juga mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari perwakilan rakyat. Sempat ramai diperbincangkan ketika anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptani secara tegas menolak vaksin COVID-19. Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi 9 DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa 12 Januari 2021 kemarin. Menurut Ripka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin COVID-19 buatan perusahaan Cina Sinovac. Ripka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin. Lalu Ripka membandingkan vaksin COVID-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Dia pun mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin. Lebih lanjut, Ripka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test. Menurut Ripka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah. Dia pun mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan maksud yang disampaikan oleh kadernya itu terkait program vaksinasi COVID-19 dengan Sinovac. Menurut Hasto, jika melihat pernyataan Ripka secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, maka dirinya mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Hasto menilai kritik dari anggota DPR fraksi PDIP ini bertujuan agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan oleh negara. Kritik ini juga merupakan bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan. Buntut dari pernyataannya yang menolak vaksin itu, Ripka menceritakan bahwa dirinya sempat dimarahi oleh Hasto Kristianto. Namun, Ripka tetap pada pendiriannya, yakni menolak vaksin Sinovac. Menurutnya, hal itu adalah risiko yang harus ditanggungnya. Kendati demikian, Ripka menegaskan penolakannya itu bukanlah tanpa dasar. Latar belakangnya sebagai dokter menjadi alasannya. Ripka mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien. Hal itu membuat Ripka lebih tidak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin. Menurutnya, ini bukan kali pertama dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan. Ripka mengungkap dirinya juga sempat tidak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi 9 DPR RI. Aksi Ripka menolak vaksin Sinovac juga mendapat tanggapan dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan di DPR. Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, pihaknya akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan arahan partai. Bambang menjelaskan penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai bukan diberikan sanksi tertulis ataupun lisan, tapi diarahkan agar satu suara. Setelah mendapat teguran dari sejumlah petinggi partai, Ripka Ciptani kini digeser ke Komisi 7. Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut diketahui dari salinan surat pada Senin 18 Januari 2021 malam. Surat fraksi PDIP DPR tersebut berisi perubahan penugasan di alat kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Ripka yang memiliki latar belakang kedokteran dan menempati posisi di Komisi 9 yang membidangi kesehatan, kini dipindahkan ke Komisi 7 dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset, dan teknologi. Selain Ripka, fraksi PDIP DPR juga merotasi 4 anggota lainnya. Rasanya itu kalau digigit semut itu lebih sakit digigit semut. Kalau kita diambil sampel darah itu lebih sakit. Jadi biasa saja, malah agak adem. Ya,
nggak ada salahnya juga sih divaksin gitu kalau memang untuk kebaikan bersama gitu. Program vaksinasi yang mulai dijalankan membawa harapan segera berakhirnya pandemi ini. Meski ditunggu-tunggu, tetap ada pihak yang menyatakan tidak setuju. Ripka Ciptaning, satu di antaranya. Meski sudah ditegur, ia tetap teguh menolak vaksinasi. Kini, ia harus menerima ketika posisinya di DPR RI dirotasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.